Oke teman-teman, hari ini sambil kita nungguin waktu berbuka, aku akan menunjukkan kepada kalian semua bagaimana cara membuat telur gabus keju tanpa menggunakan mixer maupun blender. Langsung aja, resep yang aku gunakan, aku pakai 150 gram tepung tapioka, 50 gram keju parut, sejumput garam atau kurang lebih 0,15 ml, 1 butir telur, dan 2 sendok makan margarin. Silahkan di SS resepnya teman-teman. Cara pembuatannya itu cukup gampang teman-teman. Jadi kita aduk-aduk dulu telurnya sampai halus, sampai lembut dan terlihat pucat. Aduk-aduk terus, aduk-aduk. Ya begitulah. Jadi ngaduknya itu boleh sambil nyanyi, boleh sambil baca puisi, terserah kalian ya. Yang penting kalian enjoy dalam memasak masakan yang spesial buat keluarga kalian. Oke, setelah telurnya berwarna kuning pucat, kita langsung aja masukkan keju parutnya, dan kita masukkan sedikit demi sedikit sampai keju parutnya habis. Setelah itu kita aduk-aduk sampai lembut dan halus. Sebenarnya nggak harus lembut-lembut banget ya teman-teman, asalkan diaduk-aduk sampai tercampur rata gitu aja. Selanjutnya kita tuangkan sedikit sisa dari kejunya tadi dan diaduk-aduk lagi teman-teman sampai tercampur rata lagi. Setelah kejunya lembut dan tercampur rata, kita langsung masukkan 2 sendok margarin. Kita masukkan ke adonan tadi sambil kita aduk-aduk lagi sampai tercampur rata dan sampai halus teman-teman. Aduk-aduk terus, aduk-aduk terus. Oh ya, sambil ngaduk, kalau puasa-puasa gini boleh dong kalian sambil baca surat-surat pendek tuh, jadi makanan kalian akan lebih berkah. Jadi sambil kerja, sambil baca-baca surat pendek, jadi kayak pahalanya itu kayak berlipat ganda gitu loh teman-teman. Nah, ini sudah mulai kayak bubur gitu ya teman-teman. Udah terlihat mengkilat efek dari margarinnya yang sudah meleleh. Oke teman-teman, ini udah aku pindahkan ke wadah yang lebih besar. Sekarang aku aduk-aduk sebentar lagi dan langsung aku tuangi tepung tapioka sedikit demi sedikit. Kemudian aku aduk-aduk sampai tercampur rata dan sampai tepungnya habis. Aduknya pelan-pelan aja teman-teman, karena tepungnya ini agak berterbangan kalau terlalu kencang-kencang kita ngaduknya ya. Jadi di pernafasan tuh bisa sesak. Jadi pelan-pelan aja diaduk, pelan, penuh kesabaran, jangan emosi, karena kan kalau kita puasa itu kita harus menahan kesabaran, tidak boleh emosi, harus nahan amarah, nahan lapar gitu ya teman-teman. Oke, ini tepungnya aku masukkan lagi sisanya dan aku aduk-aduk kembali sampai tercampur rata. Aduk-aduk. Ya, kiranya sudah sulit diaduk menggunakan whisk, kita langsung aja pakai tangan ya teman-teman. Ini tangan aku udah aku cuci bersih.
aku akan langsung uleni aja menggunakan tangan sampai kalis. Apa sih kalis itu teman-teman? Jadi kalis itu ketika adonan itu sudah tidak lengket lagi di telapak tangan. Jadi ketika adonan itu kita sentuh, itu tidak ada tepung-tepung yang menempel di telapak tangan. Itu artinya adonan kalian itu sudah kalis dan siap dicetak. Nah, ini tepungnya udah mulai kalis, jadi aku akan menambahkan sedikit garam. Jadi aku kasih sedikit aja, tapi ini ya sebenarnya aku tambahkan sampai total garamnya itu 1 sendok takar itu, atau kurang lebih 1 ml ya teman-teman. Setelah kita kasih garam, langsung aja kita uleni kembali sambil kita bersihkan tepung-tepung yang menempel pada wadahnya. Nah, ini bisa kita lihat teman-teman bahwa adonannya itu mulai sudah tercampur rata. Jadi tepung-tepungnya yang masih bertaburan itu tinggal sedikit banget. Ini kita uleni lagi sampai bener-bener tepung yang di pinggir-pinggir itu menjadi satu. Baiklah teman-teman, ini adonan udah siap kita bentuk, jadi sudah bener-bener kalis. Sekarang saatnya kita bentuk. Itu caranya dengan diambil sejumput aja, jangan banyak-banyak ya, jadi sejumput aja, kemudian langsung kita pilih sehingga membentuk seperti cendol. Kemudian langsung aja kita masukkan ke dalam minyak yang masih dingin. Minyaknya itu harus bener-bener masih keadaan dingin teman-teman, karena kalau telur gabus ini langsung dimasak ke dalam minyak yang panas, dia akan meledak. Oke, aku selesaikan sampai penuh dulu. Ini telur gabusnya yang ada di dalam wajan udah penuh, dan aku akan memindahkannya ke atas kompor. Jadi pastikan semua telur gabus itu harus terendam minyak dingin ya teman-teman sebelum kita nyalakan apinya. Baik, ini aku udah nyalakan apinya dan akan tunggu dia sampai bener-bener mengembang. Jadi nggak perlu diaduk, biarkan telur gabus itu mengembang dengan sendirinya. Karena kalau nanti kita aduk sebelum dia mengeras, dia akan menempel dan akan hancur. Jadi kita tunggu dulu sampai bener-bener kuenya itu mengembang dan dia teksturnya itu sudah keras, baru kita boleh sedikit mengaduknya sampai warnanya itu kuning kecoklatan. Jadi kalau ingin prosesnya cepat nih teman-teman, ketika kalian menunggu telur gabusnya mengembang, kalian bisa pilin-pilin lagi sisa tepungnya tadi dan ditaruh ke dalam minyak yang masih dingin. Jadi kalian bisa menggunakan 2 wajan ya, supaya prosesnya itu lebih cepat. Bisa kalian lihat ya bahwa telur gabusnya itu sudah mulai mengembang dan warnanya itu kayak putih cantik gitu loh teman-teman. Jadi itu sudah mulai proses pematangan. Kita tunggu aja sampai nanti teksturnya benar-benar keras. Jadi kita bisa tes dengan pengaduknya apakah telurnya itu sudah keras apa belum. Kalau sudah keras langsung aja kita boleh langsung sedikit mengaduk ya teman-teman. Nanti telur gabusnya itu akan terpisah dengan sendirinya ketika kita mengaduknya. Baiklah teman-teman, ini sudah terlihat bahwa gelembung minyaknya itu sudah semakin berkurang dan warnanya udah mulai cantik kecoklatan. Maka aku akan segera
memindahkan dari wajan dengan mengambilnya menggunakan serok. Ini warnanya cantik banget teman-teman, dan aku akan segera meniriskannya dan akan segera mencobanya. Selamat mencoba teman-teman, dan terima kasih loh udah nonton videoku sampai habis. Bye bye.